Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey bagian 36. Di dalam kamar tidurnya, Ranti tampak gelisah sekali. Tidak seperti halnya suasana kamar tidur yang nyaman, bertolak belakang dengan apa yang dirasakan Ranti saat ini. Hatinya gelisah, telinganya panas, karena sudah seminggu ini setiap hari dia mendengar berita tentang Parlan. Sementara dia sendiri tidak pernah mendengar kemana Parlan pergi, dan juga tidak ada sepatah pesan pun yang ditinggalkan Parlan kepadanya. Jauh di luar sana terngiang terus setiap hari berita-berita tentang Parlan. Ada yang mengatakan Parlan telah bertunangan, ada yang mengatakan Parlan diambil anak angkat dan dijodohkan dengan putri orang kaya itu, dan Parlan akan kuliah di Jakarta. Ada juga yang mengatakan Parlan sudah menikah sekarang dan dia sudah menetap di Jakarta, dia sudah kuliah di sana. Bermacam persoalan silih berganti gumam Ranti di dalam hati. Parlan tak pernah henti-hentinya membuat kejutan-kejutan tambahnya lagi. Tetapi apakah semua ini benar? Timbul keraguan di dalam hati Ranti. Namun dia masih tetap bisa menutupi kegelisahannya sehingga tidak terpancar di wajahnya yang manis. Tapi ketika sore itu, ketika ia pergi ke warung Bi Ijah, dia sudah tidak dapat lagi menutupi rasa hancur di hatinya ketika Bi Ijah langsungan saja bercerita tentang Parlan kepada Ranti. Kata Bi Ijah, wah, memang Parlan dan Leli itu sangat mesra sekali. Leli tidak malu-malu bergelayutan di bahu Parlan. Di antara mereka itu tak pernah memanggil nama sayang, sayang, sayang. Aku yang tua ini, Ran, jadi merinding. Ranti cuma pura-pura tersenyum. Biasalah, Bi, orang lagi kasmaran. Padahal di dalam hatinya bagaikan remuk redam. Namun dia tetap tersenyum. Itulah, anak perempuan itu luar biasa cantiknya. Tapi kok bisa begitu patuh kepada Parlan? Sampai ketika Parlan membekap mulutnya, dia nggak marah, malah tersenyum. Memang Parlan anak pintar. Sudahlah, Bi, untuk apa kita membicarakan orang? Hanya nambah dosa. Lah iya ya, anak Ranti. Setelah mencari semua kebutuhannya, Ranti pun kembali ke rumah. Di dalam perjalanan, ia sudah membulatkan tekadnya bahwa ia akan mengambil tindakan. Benar saja, ketika sampai di rumah, sang ayah memanggil Ranti. Ran, sebenarnya sekarang ini kamu ada niat kuliah di mana? Oh, itu Pak. Kalau persoalan itu, karena aku anak perempuan, aku serahkan saja kepada Bapak kemana Bapak sanggup mengantarkan aku. Karena walau bagaimanapun, tentu Bapaklah yang akan mengatur. Aku sendiri mana bisa, Pak. Keluar kampung saja jarang, apalagi ke Jakarta. Oh, kamu mau kuliah di Jakarta? Ya, itu pun kalau Bapak sanggup mengantarkan dan juga sanggup dengan biayanya. Kalau persoalan itu, Nak, kami selaku orang tua
apalagi kamu cuma seorang-seorangnya anak kami. Ya mau tak mau akan kami coba juga. Ya terima kasih banyak Pak, Bu. Kalau begitu siap-siaplah Ranti. Besok pagi kita berangkat ke Jakarta. Ibu, biarlah ibumu menunggu rumah saja. Karena ibu ikut tentu akan menambah biaya. Ibu tak apa-apa kan Bu? Ya kalau memang begitu yang baik, ibu nggak apa-apa nunggu rumah saja. Besok paginya hilang pula lah Ranti dari desa Sukajadi. Sementara Riko masih saja bertempur, menebarkan isu-isu kabar burung yang memojokkan Parlan, yang memanaskan kuping Ranti. Hingga 2 minggu berlalu sejak Ranti pergi ke Jakarta diantar ayahnya, barulah Riko tersadar. Maka sekarang ia pun sudah merubah siasatnya. Kalau dulu ia menebar isu, sekarang ia ingin menikmati hasil pekerjaannya. Karena itulah pagi itu dia sudah berdandan rapi sambil meminjam mobil Pak Ibrahim. Dia berkunjung ke rumah Ranti. Ketika mobil Pak Ibrahim yang dipakai oleh Riko parkir di depan rumah Pak Musa, ayah Ranti, keluarlah Riko dari dalam mobil yang mengkilat itu. Ketika ia berdiri di serambi depan rumah Ranti, tampak suasana sunyi-sunyi saja. Diketuknya pintu, tak lama muncullah Bu Mira. Nak Riko tumben, belum pergi kuliah nak? Tempatnya saja belum tahu entah kuliah di mana Bu. Sebentar lagi pendaftaran tutup loh nak Riko. Kalau Ranti sudah 2 minggu yang lalu berangkatnya bersama ayahnya. Apa Bu? Nampak merah muka Riko, pucat wajahnya. Nah Riko kenapa? Tak apa-apa Bu. Perutku sakit, kepalaku rasa-rasanya berat. Aku permisi dulu ya Bu. Hati-hati ya nak, apalagi bawa kendaraan. Iya Bu. Assalamualaikum Bu. Kemudian meluncurlah mobil mengkilat milik Pak Ibrahim yang dipakai oleh putra semata wayangnya itu kembali ke rumah. Di dalam kamar, Riko tampak gusar sekali. Dibukanya baju, celana panjangnya, jam tangan, teleponnya pun tidak luput dari bantingan. Ia sangat kaget. Ia telah kecolongan. Ternyata selama ini kerja yang dilakukannya hanya sia-sia. Ranti yang diharap-harapkannya ternyata telah berangkat ke Jakarta. Untuk menanyakan alamat Ranti, ia tidak sanggup karena maklum Riko gengsinya juga tidak rendah-rendah amat. Kini terkaparlah Riko di dalam kamar memikirkan nasibnya. Perjuangan yang begitu berat ia lalui, ternyata ia tidak dapat menikmati hasilnya. Kemarin dia mengira Ranti masih di rumah. Maksudnya kalau Ranti masih di rumah, tentu ia bisa bermufakat dengan Ranti untuk kuliah pada tempat yang sama, sehingga besarlah kemungkinan baginya untuk mendapatkan kembali hati Ranti. Tapi sayang, seribu sayang, ia sedang asik-asiknya menikmati kemenangan atas Parlan. Ternyata Ranti sudah terbang ke Jakarta. Bersambung.